Kisah ini saya bacakan dari buku Bapak Idam Muiz yang berjudul Ibunda Langit Spiritualku. Saya bacakan karena isinya bagus, sangat inspiratif, dengan harapan manfaat dari buku ini bisa meluas kepada semua orang. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat untuk Anda semua. Ibunda tersayang, semoga senantiasa terang benderang kuburmu. Linang air mata beberapa hari ini tak tertahan mengalir. Kawan-kawanku sengaja mengambil cuti pulang ke kampung halaman, semata untuk nyekar menjumpai pusara orang tuanya. Mereka demikian menghormati orang tuanya. Bahkan di sela-sela kesibukan yang sebenarnya tak meleluasakan mereka, mereka pun cuti. Apakah ibunda marah karena pusaramu jarang kukunjungi? Buat seseorang sepertimu, yang aku bukan siapa-siapa tanpa pegangan darimu, maka Ananda berdosa besar jika kugunakan ukuran kawan-kawanku yang demikian hormat pada orang tuanya dengan cara itu. Ta'zim Ananda, wahai ibunda. Ananda pasti akan mencium kakimu jika ku bisa lakukan sekarang. Sekiranya hal itu mengiris hatimu, kunjungi aku dalam mimpiku, wahai ibunda. Marahi aku dalam tidurku. Tunjukkan wajah kecewamu, karena dalam raut apapun selalu kutemukan cintamu yang tak bersyarat dan selalu kurindukan. Datangi aku, marahi aku, biar sesak dadaku dan merasakan sakit 1000 kali dari apa yang kuperbuat padamu. Apakah aku bersalah memandang engkau tak berada di pusara itu lagi? Terakhir sejak kuciumkan pipimu ke tanah, kuhadapkan keningmu ke arah kiblat, dan dengan pelukan kedua tanganku kutitipkan jasadmu ke bumi. Tak setitik pun keraguanku bahwa engkau tak di sana lagi. Atas setiap fatihahku yang memenuhi keluh lidahku, aku tak ragu bahwa akan hadir satu malaikat yang menjemputmu terbang, mengajakmu sukacita, beranjang sana, bertemu dengan ruh-ruh pilihan, hingga tiba di pekarangan yang kau bangun dari amalanmu semasa hidup. Semoga itu bersebelahan dengan kafling para aulia kekasih Allah, sebagaimana ceritamu menjelang tidurku di masa kecil dulu. Di sanalah tempat yang di bawahnya mengalir telaga Al-Kautsar. Amin. Ibunda terkasih di kesejukan sana, semoga Al-Fatihahku benar-benar sampai di sana, menyirami taman bunga di pojok kediaman abadimu. Sementara aku yakin sekali matahari yang menyinarimu sekarang bak pagi yang mencairkan embun di dedaunan. Pastilah itu bukan berasal dari fatihahku. Itu adalah keabadian pantulan cahaya pencerahan yang telah kau berikan pada sesama selama hidup pengabdianmu. Sebagian darinya adalah pengabdianmu sebagai istri ayahanda, mumpuni di atas logika perempuan masa kini. Dan sebagian lagi, berkah kebesaranmu membesarkanku.
Hanya satu berkas tipis saja dari pantulan itu berasal dari apa yang kau didikkan pada jiwaku. Apapun itu, engkau penuh bagiku sebagai penuh juga bagi pengabdian pada perjuanganmu pada kaum perempuan. Kepada tempat itulah, jika boleh, menjelang Ramadan besok, aku ingin bersimpuh kembali, mendekap tanpa menemukan lagi waktu berpisah. Yang dari nafasmu kutemukan Tuhan, yang dari degup jantungmu aku belajar kebaikan, dan dari belayanmu ku kenal setiap rasul dan ciri-ciri kerasulan. Harapanku kali ini hanya satu, ibundaku. Izinkan aku berpuasa Ramadan esok sesempurna yang engkau ajarkan dulu, seluhur yang engkau lukiskan, dan sesuci yang engkau perlihatkan. Ibunda, aku teringat waktu aku berumur 4 tahun. Waktu itu, engkau sedang masak kolang-kaling kesukaanku berbuka. Di umur 4 tahunku, sebagian besar puasaku masih 1/4 hari. Namun siang itu, entah kenapa puasaku lebih panjang. Matahari yang sudah miring tak seterik siang tadi. Aku kuat puasa sampai maghrib, ujarku dalam hati. Aku ingat sekali, saat itu habis main panjat pohon, aku pulang ke rumah. Saat melewati ruang makan, kulihat ada bolu kiriman tante. Sekejap, ku colek bolu kiriman tante itu. Enak sekali. Lantas, aku makan sepotong lagi. Dan sepotong lagi, sambil berlari mendekati ibunda. Maksudnya ingin menemani masak, sambil mulut belum berhenti mengunyah. Engkau menatapku tanpa ekspresi yang menggangguku. Namun, tak mampu kutebak apa yang ada dalam pikiranmu saat itu. Engkau tak berhenti menggongseng periuk dengan tenang, menungguku dengan sabar yang sedang asik mengunyah bolu. Sampai aku selesai menelan bolu tadi, barulah engkau menyapaku. Kamu habis berbuka, sayang? Ups, aku lupa sedang puasa. Ya, batal dong, kataku. Namun engkau menjawab, tidak anakku, teruskan puasamu. Kamu tidak batal, sayang. Allah sendiri yang menghargai puasamu, hingga Ia membuat kamu lupa. Allah sendiri yang menghantarkan bolu tadi sebagai pemberian darinya untukmu. Allah sangat mencintai anak yang belajar berpuasa. Nah, sekarang dekatilah Ia. Teruskan puasamu. Ia akan menghampirimu lagi di saat kita berbuka nanti. Dan di saat kita sudah waktunya berjumpa dengannya. Ibunda tersayang,
Izinkan Ananda berpuasa seperti itu lagi. Berpuasa dalam kualitas yang membuat Ananda bisa berjumpa dengannya di saat Ananda berbuka nanti. Dan terutama berpuasa yang cukup agar Ananda mampu menggamit tanganmu di hari mahsyar. Agar kita berada dalam kerumunan yang beruntung beroleh sapa keridhaannya. Ibunda, akhirnya aku ucapkan terima kasih karena telah memperkenalkan Allah yang Maha Baik padaku. Tanpamu, barangkali aku akan berpuasa karena takut. Atau barangkali aku akan melakukannya demi alasan lain. Disebabkan kecintaanmu lah, aku akan berpuasa esok karena aku kangen pada Rahman dan Rahimnya. Aku tak sanggup hidup kosong tanpa pemberiannya. Seperti kegembiraanku menerima pemberiannya di usia 4 tahunku kala itu. Jika semua itu menjadi amal baikku, maka engkaulah yang sesungguhnya berhak atas amal yang kuperbuat. Karena darimulah aku mengenalnya. Salam kangenku, Ibu. Anandamu.